Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Ya, selamat malam. Oke, apa kabar untuk malam ini? Alhamdulillah dalam kondisi saat ini baik-baik saja. Ya, Alhamdulillah. Sebelumnya saya boleh kenalan dulu ya, Pak? Oh, silakan. Oke, Bapak, Alhamdulillah bisa bertemu dengan Bapak malam ini. Untuk itu, nama Bapak siapa ya? Nama lengkap Fathul Muin, asal dari eh, Tanah. Kebetulan kondisi saat ini sedang dalam pengabdian di Pondok Pesantren Al-Fatihah. Alhamdulillah. Semoga pengabdiannya bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, langsung saja Pak, saya ingin berbicara mengenai tentang sholat Jumat. Kebetulan kan besok kan hari Jumat nih. Itu biasanya yang dilakukan Bapak itu untuk sholat Jumat itu biasanya sholat di masjid mana atau di mana? Daerah mana? Kebetulan untuk pelaksanaan sholat Jumat yang sudah biasa dilaksanakan itu di Masjid Raudhatul Mukminin yang lokasinya itu berada di tengah-tengah Pondok Pesantren Al-Fatihah. Dan kebetulan Pondok Pesantren Al-Fatihah ini bekerja sama ataupun ruang lingkupnya masih di Kampung Tengkele. Adapun lokasinya itu tepatnya di tengah-tengah Pondok Pesantren Al-Fatihah. Saya pribadi untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat itu di Majelis Raudhatul Mukminin yang lokasinya berada di tengah-tengah Pondok Pesantren Al-Fatihah. Untuk alasannya? Alasannya kenapa? Karena Pondok Pesantren Al-Fatihah ini bukan hanya santri yang melaksanakan sholat Jumat, tetapi bersama-sama dengan wilayah komplek yang ada di sekelilingnya, ataupun kita kenal Kampung Tengkelek, ataupun sekarang sudah menjadi komplek Tembong Indah, yang mana ya bukan hanya serta merta anak santri yang ikut sholat Jumat, tetapi beserta orang-orang yang ada di komplek tersebut ataupun di Kampung Tengkelek tersebut. Rasanya berarti kan karena Bapak santri gitu ya. Iya. Dan di dalam pesantren itu ada masjid. Ada masjid. Dan kebetulan masjid itu ya masjid punya masyarakat, bukan mutlak punya pesantren. Tapi kira-kira itu karena kita santri itu wajib Jumat enggak itu? Karena kan bukan asal daerah kita. Ya, karena mungkin banyak mayoritasnya perihal masalah Jumat karena ada syarat yang namanya mustautin, ya biasanya itu diambil dari penduduk aslinya. Tetapi kita sebagai santri, ya santri yang mungkin di pesantren, tentu kewajiban Jumat harus dilaksanakan selagi ada syarat yang terpenuhi di dalam melaksanakan sholat Jumat. Tetap memiliki kewajiban, ya, tetapi tidak masuk bilangan yang memenuhi syarat yang nanti akan menjadi kapasitas ataupun syarat jumlah di melaksanakan sholat Jumat tersebut. Oke. Di antara syarat-syarat Jumat kan ada tuh. Kira-kira nih menurut pemahaman dan pengetahuan Bapak ini, kira-kira jumlah orang yang mana membuat sahnya Jumat dan terlaksana Jumat itu kira-kira berapa jumlah jamaah? Ya, yang pernah dipelajari di pesantren tentu literatur kajian Islam ataupun kita kenal dengan kitab kuning dalam hal madhab Imam Syafi'i yang masyhur, ya, itu pelaksanaan sholat Jumat dilaksanakan syaratnya itu jumlah 40 orang. 40 orang. Dan 40 orang itu yang mustautin. Maksudnya yang mustautin ini orang yang benar-benar tempat tinggalnya ada di lokasi wilayah tersebut. Sehingga ketika santri ikut dengan masyarakat dan masyarakat sudah memenuhi 40, maka ya udah masuk syarat wajib untuk melaksanakan ibadah Jumat. Kira-kira misalkan nih kurang dari 40 itu sholat Jumat sah enggak dan terlaksana ya? Kalau seandainya ruang lingkupnya itu tidak terbatas, ya hanya sebatas di luar dari jangkauan masyarakat, hanya segelintir santri saja, kayaknya mungkin bisa, tetapi tidak bisa melakukan sholat Jumat karena belum memenuhi syarat. Belum memenuhi syarat. Ya makanya banyak mayoritas ulama ataupun ya kitab-kitab klasik itu
yang benar-benar mutlak sholat Jumat itu harus 40, dan 40 orang ini orang yang bertempat tinggal atau kita kenal dengan mustautin. Oke. Dalam konteks sholat Jumat ini kan di situ ada khutbah. Iya. Nah, khutbah ini nih, menurut pemahaman Bapak juga, apakah yang lebih afdol itu menggunakan bahasa Arab atau Indonesia, atau dua-duanya dipakai? Karena banyak masyarakat atau dalam daerah-daerah tertentu yang mana khutbah itu menggunakan bahasa Arab semua, dan juga ada menggunakan bahasa Indonesia semua, dan juga ada dua-duanya dipakai. Gimana menurut Bapak? Yang lebih afdol? Yang lebih afdol yang memasuki syarat khutbahnya itu tersebut. Berbicara tentang bahasa itu tergantung objek kapasitas yang ada di wilayah tersebut. Kalau biasanya menggunakan bahasa Arab ya bahasa Arab, ada juga yang udah biasa digunakan dua bahasa, bahasa Arabia kemudian pemahaman dari isi kandungan Arab tersebut gitu kan, untuk mendapatkan pemahaman di masyarakat. Nggak jadi soal, yang penting syarat khutbahnya ataupun rukun khutbahnya itu terpenuhi. Berbicara tentang bahasa, baik itu bahasa 3 bahasa ataupun 2 bahasa, tetapi yang lebih wajibnya kan bahasa Arabnya itu. Ya, yang penting rukunnya itu ya, rukunnya tidak boleh tertinggal. Adapun berbicara tentang bahasa, lebih baik kalau mau memilih bahasa ya yang penting syarat ataupun rukun khutbahnya itu terpenuhi. Adapun yang mengalihkan bahasa supaya manfaatnya masyarakat bisa paham dan lain sebagainya, itu nggak jadi soal, tetapi tidak memasuki menjadikan syarat, tetapi lebih afdal atau bukan lebih afdal ya, lebih gampang bisa dipahami oleh masyarakat kalau seandainya dijadikan dua bahasa ataupun ya ada bahasa di luar dari bahasa Arab tersebut. Berarti bahasa itu tidak menjadikan syarat. Tidak menjadikan syarat. Yang penting masyarakat itu paham dan mengerti. Iya, yang penting masyarakat itu paham dan mengerti, karena kan ansitu hanya sebatas diam dan dengarkan, tidak ada untuk syarat untuk bisa memahami isi yang disampaikan oleh si khutbah. Adapun si khutbah inisiatif memberikan bahasa ataupun yang memberikan dakwah tentang syarat untuk memberikan dakwah peringatan untuk bertakwa dan sebagainya, itu nggak jadi soal. Yang penting ya syarat rukunnya itu terpenuhi. Karena kan berbicara tentang khutbah mah bukan diambil dari segi pemahamannya, yang penting di situnya kan mendengarkan khutbahnya itu. Baik. Selanjutnya nih, banyak nih dari masyarakat dan daerah-daerah tertentu itu ketika selesai sholat Jumat mereka sholat duhur. Nah, apakah sholat duhur ini menjadi wajib atau bagaimana menurut pemahaman Bapak? Karena banyak dari minoritas ya di daerah tertentu dia setelah sholat duhur itu setelah sholat Jumat dia sholat duhur lagi. Itu gimana? Ya mungkin tidak asing lagi bagi kalangan santri ya terkait tentang orang ketika sudah melaksanakan sholat Jumat tiba-tiba langsung dilanjut dengan sholat duhur. Nah itu bahasanya ikhtiyat, kehati-hatian, karena berbicara tentang sholat Jumat itu benar-benar harus diperhatikan. Khawatir di antara ketika melaksanakan sholat Jumat takutnya belum memenuhi kesempurnaannya, sehingga untuk ikhtiyat berhati-hati bisa diganti ataupun bisa dilanjut dengan sholat duhur. Jadi bagi masyarakat yang melanjutkan sholat duhur itu karena ikhtiar kehati-hatian, karena khawatir takut jumlah bilangannya tidak ada 40 yang bertinggal tempat di situ, ataupun ada yang kurang dari syarat-syarat Jumat, sehingga ikhtiar berkehati-hatian ketika sudah melaksanakan ibadah Jumat atau sholat Jumat maka dilanjut dengan sholat ibadah dulu. Mungkin cukup, terima kasih, semoga ilmu yang dari Bapak ini bermanfaat. Amin untuk kita semua. Terima kasih Pak. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.